Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara. Adanya bahan kimia dan material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik ari kabel keluar yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Proses pemadaman cukup memakan waktu mengingat adanya bahan kimia yang berbahaya. Bahkan salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Total sebanyak 15 unit mobil dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Info awal katanya sih dari warteg nih, warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah ini yang kebakar apa aja Bang? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalanria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, asap hitam pekat keluar dari atap gudang biskuit Sabtu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, kondisi gudang tidak ada aktivitas karyawan, lantaran para pekerja sudah pulang pada siang hari. Besarnya kobaran api ditambah banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung berjam-jam hingga malam hari. Sejumlah petugas pemadam kebakaran juga beberapa kali harus dibantu dengan oksigen, lantaran kepulan asap tebal dari dalam gudang. Untuk memadamkan api, puluhan unit armada pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan. Satu gudang tempat penyimpanan biskuit. Ini sampai sekarang ini belum padam ya, masih proses. Dari 15.50 sampai saat ini dari pihak damkar masih berusaha untuk memadamkan, walaupun sudah menguasai apinya, namun belum padam seutuhnya. Jadi sampai saat ini masih melaksanakan pemadaman. Keadaan kosong itu seperti apa Pak? Di situasi bahwa gudang ini terbakar dalam keadaan kosong. Selain membakar gudang, api juga membakar 3 unit mobil yang berada di dalam gudang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandunilah, iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, hilang kendali saat berkendara, seorang pengendara mobil menjadi sasaran amukan massa usai menabrak sebuah warung di Jalan Bangun Nusa Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil mewah hitam yang dikendarai korban pecah kaca bagian depan akibat dipukul oleh massa. Warga merekam saat sejumlah warga mengerumuni sebuah mobil mewah hitam di Jalan Bangun Nusa Raya Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu malam. Peristiwa ini terjadi karena si pengemudi mobil mewah jenis SUV melaju di jalan yang dipergunakan menjadi pasar pada malam hari. Pengemudi hilang kendali dan menabrak sebuah warung yang berada di bahu jalan, hingga akhirnya warga emosi. Pengemudi yang tidak mau keluar dari mobilnya membuat warga makin kesal dan meluapkan amarahnya dengan memukul kaca depan mobil hingga retak. Beruntung petugas keamanan setempat beserta warga lainnya berupaya menyelamatkan si pengemudi dari amukan massa. Memberitahu saya bahwa di pasar katanya ada mobil dikerubuti. Nah, saya lalu menunjuk ke situ, ternyata emang benar. Nah, saya namanya keamanan, saya nolongin, saya nanya, bertanya, ini apa nih, maling motor apa nabrak? Wah, kalau nabrak kan jangan digebukin, ya sudah.
Ini jelek orang mau tanggung jawab, jadi saya lindungi tuh orangnya. Yang orang itunya saya lindungi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Si pengemudi dan pemilik warung telah dimediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola desa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Supporter dan pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Andi Baso, Madukeleng, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintahan Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan baku hantam tidak dapat dihindarkan. Kericuhan segera dihentikan oleh petugas yang berjaga. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Kebetulan ada insiden antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara dihentikan oleh panitia. Sejumlah dokter forensik memeriksa lokasi tempat kejadian perkara kematian Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 titik yang diperiksa petugas, 2 titik di atas jembatan dan 1 titik lainnya di bawah jembatan. Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia (PDFMI) yang terlibat ekshumasi pada jasad Afif Maulana mendatangi Jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Terdapat 3 titik yang diperiksa petugas, 2 titik di atas jembatan dan 1 titik di bawah jembatan, di mana jasad Afif Maulana ditemukan. Dokter forensik yang tahu karena mereka lah yang melakukan untuk menambah masukan informasi jika nanti dikaitkan dengan otopsi. Ini memastikan bahwa semua sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi untuk hasil itu nanti ahlinya yang bicara. Kita tunggu saja nanti. Sebelumnya jasad Afif diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Awalnya Afif diduga tewas akibat kecelakaan dan ditemukan pencari sampah di bawah jembatan Kuranji. Namun hasil investigasi LBH Padang menyebut korban tewas dianiaya oknum polisi yang berpatroli. Sementara Polda Sumbar menyebut Afif tewas akibat terjatuh dari atas jembatan dan bukan karena penganiayaan oleh oknum anggota Ditsamapta Polda Sumbar yang mengamankan 18 remaja konvoi motor saat akan tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas di rumahnya dengan terlilit kabel di leher. Korban ternyata dibunuh adik kandungnya karena pelaku sakit hati. Aib pelaku sering diumbar korban. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus kematian Sandra, wanita 30 tahun yang meninggal secara tidak wajar dengan leher terlilit kabel di rumahnya di Jalan Darmo Indah, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan tersangka dan olah TKP serta hasil otopsi tim dokter forensik
Diketahui pelaku berinisial PN 25 tahun melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya hingga tewas. Usai korban tak bernyawa, pelaku merekayasa tewasnya korban dengan meletakkan korban di tangga rumahnya, lalu melilit leher korban dengan kabel agar terlihat korban meninggal akibat bunuh diri. Motif pembunuhan karena pelaku dendam dan sakit hati terhadap korban yang sering mengumbar aib pelaku dan selalu ikut campur dengan permasalahan pelaku hingga membuat pelaku malu. Karena ada permasalahan di kantor tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh pihak kantor tersangka ke kakak korban. Di situ kakak korban malah seolah-olah menjelek-jelekan dan memberitahu rumah yang baru, alamat yang baru, dan juga tempat pekerjaan dia yang baru dan keluarganya. Nah, dari situ dari pihak perusahaan mengklarifikasi dan mencari tersangka ke adik korban nomor 3 di tempat pekerjaannya. Di situ adik korban merasa malu, kemudian menyampaikan kepada tersangka, dan dari situ dia mencoba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang, akhirnya terjadi cekcok lagi hingga terjadi penghilangkan nyawa korban itu. Sebelumnya, seorang gadis cantik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dengan lilitan kabel USB di lehernya di Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Petugas yang datang ke lokasi sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah penyelidikan, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Kita ke informasi seputar kirap bendera merah putih dan juga taskah teks proklamasi. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Warga antusias melihat kirap terpanjang sepanjang sejarah. Masih dibawa ke Istana Garuda. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis maung melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini. Sebab ini merupakan kirap bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah di IKN, bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa ke Istana Garuda. Bendera dan teks proklamasi yang akan disimpan di Plaza Istana Garuda untuk nanti dikibarkan saat upacara 17 Agustus.
Bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah Sabtu siang. Pesawat Boeing TNI AU tiba dan langsung disambut tim Paskibra dengan sikap sempurna dan juga pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacino Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara itu teks proklamasi dibawa oleh Kela Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya tiba di ibu kota Nusantara IKN pada Sabtu sore pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap pembawa bendera pun memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, ibu kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke Plaza Istana Negara lalu menuju ke ruang bendera. Bendera pun kemudian siap dikibarkan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Kalimantan Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai persiapan dilakukan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang. Istana Negara IKN telah siap 100%, begitu pula dengan Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa, berikut pernyataan Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana. Bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi akan disimpan di ruang bendera di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kemudian nanti pada saat ketibaan iring-iringan kirap akan disambut oleh Paskibraka tahun 2023, kemudian juga oleh pasukan kehormatan dari teman-teman Pas Pampres di tangga utama Istana Negara. Yang pertama adalah lapangan upacara Istana Negara. Kami mendapat perkembangan informasi terkini di lapangan bahwa lapangan Istana Negara telah siap 100% untuk digunakan sebagai tempat upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian juga kami telah menyiapkan tenda dan kursi, sound system, serta LED. Dan tadi betul acara akan diselenggarakan dalam bentuk hybrid dalam 2 tempat begitu, sehingga kami memastikan jaringan harus tersedia dengan baik dan juga aman. Kami terus melakukan simulasi terkait dengan jaringan tersebut untuk memastikan nanti pada saatnya kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga di Istana Merdeka Jakarta, kami terus melakukan persiapan-persiapan karena sama di sini juga kami menyediakan tenda, kursi, sound system, LED dan lain sebagainya. Jadi kita menyiapkan 1:1 di 2 tempat yang berbeda, baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka di Jakarta. Kalau untuk tamu negara sendiri, khususnya yang di IKN, Pak Yusuf, sudah ada list resmi RSVP yang mengatakan konfirmasi kedatangannya di upacara kemerdekaan IKN. Siapa saja dan bagaimana penerimaannya? Ya, dalam 1-2 hari ini, termasuk hari-hari kemarin, kami telah mendistribusikan undangan kepada tamu-tamu undangan yang akan hadir di Ibu Kota Nusantara di Istana Negara. Tentu sampai saat ini kami terus melakukan konfirmasi kepada beliau-beliau sehingga kita dapat menyiapkannya dengan pasti begitu. Tetapi kami dengan panitia lainnya telah menyiapkan akomodasi baik di Balikpapan maupun juga di Ibu Kota Nusantara, yakni di Hotel Nusantara. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan maskapai penerbangan guna memastikan
penerbangannya atau moda transportasi udara tidak terjadi hambatan atau masalah, karena bisa dibayangkan akan banyak sekali penerbangan, pemesanan tiket dan lain sebagainya, sehingga kerjasama yang baik ini dapat berjalan dengan baik dan kami terus mengontrol moda transportasi maupun akomodasi. Ya, tentu kami terus berkoordinasi dengan tim pengamanan baik dengan Kodam maupun Polda, termasuk juga dengan Mabes TNI dan Polri untuk sama-sama membuat skema pengamanan dan terus kita lakukan rapat koordinasi agar tidak ada dan tidak boleh ada kejadian apapun selama peringatan detik-detik peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya beliau akan hadir dengan menggunakan baju adat begitu, namun kami belum dapat menyampaikan baju adat apa yang akan dipergunakan oleh beliau. Tapi semua undangan kami harapkan menggunakan pakaian adat tradisional agar kelestarian itu tetap terjaga dan kita sangat hormat kepada adat istiadat yang begitu luhur yang telah kita miliki. Seperti yang kita lihat ya, bahwa banyak sekali elemen masyarakat maupun institusi yang terlibat di kirap ini bagi kami adalah mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong bangsa Indonesia. Kita bahu-membahu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pagelaran kegiatan di bulan kemerdekaan ini. Itulah antara lain filosofi mengapa kirap ini jadi begitu sangat penting, dan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka peringatan. Tidak hanya di Jakarta, antusias warga saat proses kirap bendera pusaka Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur juga terlihat. Warga berdiri di pinggir jalan yang dilalui iringan pembawa bendera sambil melambaikan tangan. Selain orang dewasa, anak-anak juga ikut antusias menggunakan seragam sekolah dan pramuka sambil melambaikan bendera merah putih. Barisan masyarakat Balikpapan terus memenuhi bahu jalan yang dilalui iringan. Barisan ini terus ada hingga ke jalan penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, pintu masuk ke Ibu Kota Nusantara. Hendak beraksi, 16 anggota gangster di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ainis Pagi. Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengaku anak mereka dilecehkan saat mendapatkan hukuman. Terkait laporan tersebut, polisi telah memeriksa 6 saksi. Sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh oknum pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat buka suara. Para orang tua korban dugaan pelecehan ini menjelaskan mengenai apa yang menimpa anaknya yang menjadi santriwati di sebuah ponpes di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah AG. Orang tua korban ini mengaku geram setelah mendengarkan keterangan anaknya terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren. Dugaan pelecehan dilakukan saat santriwati mendapat hukuman dan tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan para korban. Jadi menceritakan bahwa saya pernah dikumpulkan bareng dengan santriwati yang lain, dihukum dengan hukumannya yang tidak mendidik. Kenapa yang tidak mendidiknya? Karena tidak ada hubungannya dengan anak pacaran. Mereka disuruh saat tidur, bukan di pondok, bukan di kobong, tetapi di ruang kelas bersama-sama dengan menggunakan pakaian yang tidak rapi. Dalam artian suruh menggunakan bagian dalam aja gitu. Nah ini kan konyol menurut saya, dan silahkan untuk ke bawahnya bebas. Maka anak-anak itu tidak ada yang protes karena ketakutan akan atas gurunya. Sebelumnya Polres Karawang memeriksa 6 saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan secara maraton mulai dari Rabu sore hingga Kamis malam. Selain para korban, polisi juga memeriksa dan meminta keterangan dari orang tua atau wali para korban.
Kuasa hukum beserta keluarga korban berharap terduga pelaku segera ditangkap untuk diadili. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Amtiawan, iNews melaporkan. Mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski tidak ada anjuran dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai sumpah pocong menjadi bentuk frustasi untuk memperoleh keadilan. Sementara pendakwa Zaki Mirza berpandangan sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada sumpah muhabalah, yakni niat karena Allah. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya.
di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. 3 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dipekuk polisi. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor disita. Aparat Unit Reserse dan Kriminal Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat meringkus komplotan pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Cileungsi. Walhasil 3 pelaku dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. MK, JI, dan AS pun langsung digelandang ke Polsek Cileungsi guna pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas turut menyita barang bukti 2 unit motor hasil kejahatan. Diketahui dalam menjalankan aksinya, mereka tak segan melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya. Modusnya itu dia keliling, kemudian melihat orang yang sedang beristirahat, kemudian karena pemilik motor ini tertidur, kemudian diambil motornya. Untuk barang bukti sendiri? Barang bukti kita sudah mengamankan 2 unit sepeda motor. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku langsung mendekam di sel tahanan Mapolsek Cileungsi dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor burung merak hijau yang sudah hampir setahun hidup liar di permukiman warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, akhirnya dievakuasi BKSDA Yogyakarta. Merak diketahui sudah berkeliaran sejak akhir Desember 2023. Burung merak liar jenis merak hijau ini selalu bertengger di pohon tinggi pekarangan warga Bandungan, Kelurahan Donomulyo, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Burung merak berukuran hampir setinggi 1 meter ini sudah berkeliaran sejak akhir Desember 2023. Tidak diketahui siapa pemilik satwa liar dilindungi ini. Selain kerap berterbangan di ladang dan atap rumah warga, merak yang tidak diketahui jenis kelaminnya ini juga suka berinteraksi dengan warga. Karena satwa ini dilindungi, petugas BKSDA segera mengevakuasinya. Itu kita nggak tahu yang pemiliknya, juga nggak tahu, hanya datang saja langsung ke sini. Kalau tidur di pohon sengon ini malam, itu biasanya kalau warga belum kenal itu belum berinteraksi, mungkin dengan saya karena biasa. Rencananya merak hijau ini akan dikarantina sementara di Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta.
untuk dicek kondisi kesehatannya. Bila memenuhi syarat, merak akan dilepas liarkan ke Taman Suaka Marga Satwa Baluran, Jawa Timur. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke Jawa Timur dan ada pemandangan unik bagi pengendara lalu lintas yang melewati jalan-jalan raya di Bangkalan, Madura. Sekawanan monyet berkeliaran di pinggir jalan bahkan menjadi tontonan warga. Belasan monyet liar ini dengan asiknya menyeberangi batangan besi yang melintang di atas Sungai Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka pun berkeliaran di pinggir jalan raya tanpa merasa terganggu dengan lalu lalang kendaraan yang lewat. Warga mengatakan kawanan monyet tersebut biasanya terlihat bermain-main di pinggir jalan saat pagi dan sore hari. Mereka seringkali memunguti makanan bekas yang terjatuh atau tercecer di pinggir jalan. Meski begitu, hewan-hewan primata ini nyaris tak pernah mengganggu para pengguna jalan. Kawanan monyet seringkali keluar dari habitatnya, terutama saat musim kemarau. Habitat monyet ini berupa kawasan hutan kota di sisi timur sungai, yakni pepohonan dan rimbunan semak belukar di seberang sungai. Ya, emang sini sering bahkan tiap hari. Biasanya pagi atau sore, ntar lagi paling sudah keluar lagi. Tapi tidak mengganggu pengendara, Mas? Enggak, kalau mengganggu pengendara enggak. Ya, karena ya, walaupun agak padat, tapi kadang nggak nyebrang monyetnya. Warga pun berharap pihak Pemkab Bangkalan bisa melokalisasi monyet ini agar tidak berkeliaran terlalu jauh dari habitatnya. Apalagi terdapat sejumlah kompleks perumahan yang terletak di sisi barat jalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Sebuah minibus dihentikan warga setelah sempat menabrak pengendara motor di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat digeledah ditemukan 5 karung berisi ratusan kilogram ganja kering yang akan diselundupkan menuju Padang, Sumatera Barat. Warga desa Muara Soma, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai menghentikan sebuah minibus usai menabrak seorang pengendara motor. Seorang penumpang minibus terpaksa diikat petugas lantaran melawan saat hendak diamankan. Dan saat digeledah, di bagian bagasi mobil ditemukan 5 karung besar berisi ganja kering. Pengendara minibus dan penumpangnya kemudian diamankan ke Mapolres Mandailing, Natal bersama 140 kg ganja yang rencananya akan dibawa ke Padang, Sumatera Barat. Yang pertama mobil saya, Pak. Terus? Nabrak orang. Nabrak apa itu? Nabrak sepeda motor. Sampai ke mana? Cuma ngeliatin lubang tersenggol dengan sepeda motor, Pak. Jajaran Sat Narkoba, Kasat Narkoba langsung mengupayakan pengembangan penyelidikan terkait jaringan. Jadi yang satu kami bawa untuk mengungkap sampai di mana terkait barang bukti ini pemesan dan dikirim ke mana. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. PD Perjuangan resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Pilkada Sumatera Utara 2024. Alasan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmayadi karena Edi dinilai adalah sosok petarung. Pengumuman resmi Edi Rahmayadi sebagai bakal calon PDI Perjuangan untuk Pilkada Sumut 2024 dilakukan saat apel Satgas PDI Perjuangan se-Sumatera Utara yang dihadiri ribuan massa PDI Perjuangan serta pengurus pusat DPP PDI Perjuangan di lapangan Astaka Jalan William Iskandar, Medan.
Surat penugasan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara untuk Edi Rahmayadi tersebut diserahkan langsung Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Di tengah ribuan masa kader PDI Perjuangan Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk bersatu menegakkan demokrasi di negeri ini untuk memenangkan Pilkada Sumut 2024. Bersama-sama PDIP untuk memperjuangkan kebangsaan yang kita cintai ini. Bersama PDIP saya akan menegakkan suatu kebenaran. Sementara Ketua Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, alasan PDI Perjuangan mengusung Edi Rahmayadi karena Edi adalah sosok petarung. Memberi ruang kepada semua orang untuk bisa punya kesempatan yang hari ini dibelokkan menjadi demokrasi keluarga, demokrasi oligarki, demokrasi dinasti, ini harus kita lawan. Pak Edi Rahmayadi ini kan petarung, dan dia ini seorang militer, punya jiwa sama dengan kita. Ketika tujuan nasional mulai diobok-obok, kita harus melakukan perlawanan. Komarudin juga menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan membiarkan Pilkada Sumut diikuti satu pasangan calon, karena dengan jumlah 21 kursi di DPRD Sumatera Utara, PDI Perjuangan dapat mengusung calon sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hasto menambahkan nama-nama tersebut masih dalam proses penggodokan. PDI Perjuangan tengah melihat sejumlah opsi nama menuju Pilkada Jakarta, di antaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Hendar Priyadi, dan Eriko Sutarduga. PDIP saat ini melakukan proses penggodokan hingga ada sosok yang dapat diterima dan menyatukan partai politik. PDI Perjuangan realistis dan objektif mendengarkan suara arus bawah, seperti saat dulu Tri Risma hari ini yang direkrut melalui ASN, kemudian Andika Perkasa yang direkrut dari jalur TNI. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Komunikasi politik dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah partai lainnya menjelang Pilkada Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin kuat. Jika ini terjadi, maka PKS bisa membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan.
Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tidak kunjung ada rekan koalisi, sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi di Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada sebelumnya dan hanya butuh 4 kursi tambahan untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap membuka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama KIM Plus di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Golkar yang telah tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta. Ya, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk menjaring karya anak muda Indonesia di bidang fashion, sebuah ajang bertajuk Muslim Fashion Festival digelar di Jakarta. Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Muslim Fashion Festival yang berlangsung di Istora Senayan. Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno membeli sejumlah hasil karya anak muda Aceh unggul hebat yang bertemakan The Resign of Sultan, The Great Story of Aceh. Ia menilai hasil karya yang ditampilkan di festival ini memadukan warna-warna kegemaran anak muda sekarang. Seusai meninjau sejumlah koleksi, Sandiaga juga melihat langsung penampilan fashion show desainer Amanah. Muslim Fashion Festival berlangsung mulai tanggal 8 hingga 11 Agustus 2024. Pemirsa, air minum memberi kontribusi dalam aktivitas masyarakat. Hal itu sejalan dengan fungsi air yang menjadi bagian penting dalam kehidupan. Le Mineral menjalin kerjasama dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk 1 tahun ke depan dengan mendukung berbagai kegiatan di Masjid Istiqlal. Peresmian kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sejumlah program rencananya akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Di antaranya, Le Mineral mendukung pemberangkatan umroh gratis bagi karyawan pengelola Masjid Istiqlal. Kemudian 10 beasiswa bagi putra-putri marbot yang berprestasi, peremajaan pusat kuliner Istiqlal, Jumat Berkah yang dilakukan setiap minggu di sekitar lingkungan Istiqlal, serta pelaksanaan Ramadan Festival yang rencananya akan berisi kajian pasar kuliner dan lain-lain. Masyarakat kita melihat bahwa air itu ya yang ada tutup-tutup kepalanya itu loh di iklan itu ya. Lebih percaya masyarakat kita kepada yang lebih terjamin kebersihannya. Di samping itu juga kita tahu bahwa Le Mineral ini punya banyak produk dan banyak sekali produknya, dan kita ingin bekerja sama dengan semuanya ya, dan itu untuk kepentingan umat. Hari ini adalah tonggak baru gitu, karena Istiqlal kan kita tahu ribuan jutaan umat datang ke sini setiap harinya, setiap tahunnya. Artinya ketika memilih produk tidak main-main ya, artinya pasti memilih produk yang ada seleksi atau kriteria yang cukup ketat gitu. Dan alhamdulillah kami bisa dipercaya dan mendapatkan kepercayaan dari Imam Besar dan juga pengurus-pengurus dari Istiqlal. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Sebagai perusahaan milik Indonesia, Le Mineral secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Mufirmansyah, iNews melaporkan. Bumi Belambangan kembali menjadi sorotan dunia kuliner. Salah satu hotel di Banyuwangi, Jawa Timur menjadi saksi adu kreativitas para chef serta food and beverage atau F&B. Mereka menyulap bahan lokal menjadi hidangan eksklusif. Hotel Aston Banyuwangi menjadi tuan rumah Archipelago Black Box Battle 2024. Kompetisi ini bertujuan meningkatkan standar kuliner di Indonesia. Para peserta dihadapkan pada tantangan unik, yakni menciptakan hidangan istimewa dari bahan-bahan lokal rahasia yang tersembunyi dalam kotak hitam, menjadi hidangan eksklusif dalam waktu 90 menit. Selain memasak dalam Black Box Battle, kompetisi ini juga memberikan kesempatan F&B leaders untuk membuat minuman khusus dalam waktu hanya 30 menit. Hi, welcome to the Black Box competition. Here in Archipelago, we have 16 chefs from our hotels, and Archipelago really wants to keep their chefs creative. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali perkembangan dari segi creativity, ya, dari segi bahan-bahan yang digunakan, bagaimana mix and match antara bahan A, bahan B, dan bahan C, ya, dari tahun lalu ke bahan sekarang, yang dinilai tentu saja bukan hanya kreativitas dan taste, tapi juga bagaimana mereka bekerja dengan station, kebersihan mereka, ya, termasuk kerapian. Saya lebih cenderung lebih ke taste-nya dan kemudian lebih ke flavornya. Terus dari presentasi juga saya membawa tema yang lebih fusion, tapi lebih tradisional banget. Jadi nggak karena perkembangan makanan itu dinamis ya, sangat dinamis. Jadi kita butuh chef yang siap dengan bahan apa saja. Dia bisa berkreasi dengan bahan apa saja. Seperti bahan hari ini tuh kami menyiapkan satu bahan lokal. Jadi ada daun kelor, kemudian ada udang dan ikan. Archipelago Black Box Battle ke-9 ini diikuti 16 eksekutif chef dan 15 food and beverage atau F&B leaders dari berbagai unit hotel Archipelago Internasional di Jawa Timur. Para pemenang akan mendapatkan sertifikat, uang tunai, dan hadiah dari sponsor. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik dan gempa tremor gunung api Ijen terus terjadi. Statusnya kini naik dari normal menjadi waspada. Akibatnya, wisata alam kawah Gunung Ijen masih ditutup baik untuk penambang belerang maupun wisatawan. Aktivitas vulkanik Gunung Api Ijen yang berbatasan Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso masih terus terjadi secara fluktuatif. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada pos pengamatan menaikkan status Gunung Api Ijen Banyuwangi menjadi waspada sejak tanggal 12 Juli lalu. Tercatat gempa vulkanik dangkal sebanyak 37 kali, amplitudo 15 hingga 46 mm dengan durasi 8 hingga 22 detik. Gempa vulkanik dalam sebanyak 1 kali dengan amplitudo 43 mm berdurasi 13 detik. Aktivitas vulkanik tersebut mengakibatkan terjadinya gelembung gas di permukaan kawah yang keluar dari dasar kawah hingga menutup permukaan air kawah dan sangat berbahaya bagi manusia. Hingga saat ini, PVMBG pada pos pengamatan Gunung Api Ijen Banyuwangi masih mengeluarkan rekomendasi larangan untuk melakukan segala bentuk aktivitas pendakian radius 1.500 meter dari puncak Gunung Ijen. Jadi karena ada peningkatan aktivitas vulkaniknya, kami naikkan menjadi waspada. Radius kita tingkatkan dari sebelumnya 500 meter, kita naikkan ke 1.500 meter. Pengembangan pariwisata kami juga berikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi dengan inisiatif wisata olahraga kepada Ibu Ipuk Fiestiandani
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penerima kategori pengembangan pariwisata. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bawah pimpinan Hajah Ipuk Fiestiandani masih menutup kawasan ijen untuk kegiatan wisata. Baik, terima kasih Ibu Angela Tanusudibyo. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Pemirsa, iNews Media Group menyelenggarakan acara Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara ini mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah yang telah berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerahnya. ...27 kepala daerah dan tokoh masyarakat mendapat penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan diberikan dalam 8 kategori dengan tujuan mengapresiasi kinerja para pemimpin daerah dalam memajukan wilayahnya. Merupakan apresiasi dari kepala atau pemimpin daerah yang memiliki prestasi, karena daerah itu penting sekali untuk Indonesia bisa lebih baik lagi. Dengan daerah makin maju dengan berbagai bidang, tentunya Indonesia pasti akan lebih maju. Ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 diharapkan mampu memberi contoh dan motivasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadikan penghargaan ini motivasi untuk meningkatkan pelayanan kepada rakyat. Karena ujung dari penghargaan tertinggi adalah bagaimana melayani rakyat, yang itu dimanifestasi dengan kepuasan rakyat kepada layanan yang diberikan oleh para kepala daerah. Untuk memotivasi khususnya para pemimpin daerah kita yang berprestasi. Jadi semoga dengan ini bisa ya sekaligus memberikan apresiasi dan motivasi sehingga bisa terus mengabdi untuk bangsa dan negara, dan tentunya untuk bisa terus mengembangkan wilayahnya dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Acara Pemimpin Daerah Awards 2024 juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang didaulat memberikan trofi kepada sejumlah kepala daerah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah bus menabrak pilar jembatan di Ankara, Turki dan menewaskan 9 orang. Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Dan pemirsa juga, bagi Anda yang ingin mengisi akhir pekan, pameran potluck di kawasan Jakarta Pusat dapat menjadi pilihan. Kita mau ke sana? Boleh habis ini ya? Boleh ya, karena pameran yang menyuguhkan beragam karya seni lukis epik dan estetik dapat memberi inspirasi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Akhir kata, saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Pameran potluck besutan program studi desain komunikasi visual Institut Kesenian Jakarta digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta. Lebih dari 48 karya seni berupa lukis, game, audiovisual, serta tampilan virtual reality estetik dipamerkan. Tidak hanya menyuguhkan karya seniman nasional, ada juga karya seniman mancanegara seperti Singapura, Korea Selatan, hingga Belanda yang disajikan dalam pameran kedua potluck dengan tema resilience. Salah satunya karya Beng Rahardian yang berjudul Mencari Tanda Tangan. Karya ini menceritakan kesibukan Beng mencari tanda tangan dari Jakarta hingga Denpasar untuk validasi dan legalisasi jenjang akademik. Untuk tahun ini saya memamerkan komik. Komiknya hasil dari disertasi saya. Bentuknya komik perjalanan, graphic travelog. Dan ini yang di belakang ini salah satu halaman dari komiknya yang diperbesar. Gelaran yang dibuka gratis untuk umum ini dimulai dari 8 hingga 15 Agustus mendatang di Selasar Galeri Cipta 1 dan 2.